Kimia dari Prodi D3 Teknologi Bank Darah kelas 1B dengan NIM P17620234108. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat dengan judul Peranan Teknologi Bank Darah dalam Sistematika Pelayanan Transfusi Darah. Baik, saya akan menjelaskan pengertian darah. Darah adalah bagian terpenting dari dalam tubuh manusia karena darah berfungsi untuk mengangkut oksigen, mengedarkan hormon, mengedarkan sari makanan, dan lainnya. Jika mengalami kekurangan darah yang diakibatkan oleh kecelakaan atau faktor yang lain sehingga mengakibatkan kekurangan darah, maka dapat membahayakan kesehatan atau bahkan nyawa seseorang. Oleh karena itu, donor darah sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kekurangan darah. Selanjutnya ada transfusi darah atau biasanya juga disebut dengan donor darah. Adalah prosedur umum untuk menyalurkan darah atau komponen darah kepada seseorang melalui jalur intravena. Prosedur yang berpotensi menyelamatkan jiwa ini bisa membantu mengganti darah yang hilang karena operasi atau cedera. Transfusi darah juga bisa membantu jika suatu penyakit mencegah tubuh membuat darah atau beberapa komponen dengan benar. Kemudian ada manfaat dari transfusi darah itu sendiri. Yang pertama dari segi fisik, yaitu meminimalisir risiko penyakit jantung, dapat mengurangi kekentalan dari dalam tubuh, menurunkan tingkat kolesterol di dalam tubuh, dapat menurunkan kadar oksidan di dalam tubuh dengan meningkatkan kandungan antioksidan. Yang kedua, dari segi mental, transfusi darah juga berpengaruh untuk mengurangi stres, mengurangi perasaan negatif, meningkatkan kesejahteraan emosi, dan menurunkan rasa keterasingan. Selanjutnya ada tujuan dari transfusi darah. Yang pertama, untuk menggantikan darah dalam tubuh. Yang kedua, membuat tubuh menjadi lebih sehat. Dan yang terakhir, untuk menyelamatkan jiwa. Nah, untuk melakukan transfusi darah itu sendiri diperlukan tenaga kesehatan yang mumpuni dan ahli dalam bidangnya. Salah satunya yaitu ada teknisian bank darah. Teknisian bank darah atau teknisi pelayanan darah adalah petugas yang melakukan kegiatan transfusi darah, seleksi donor, pemeriksaan laboratorium pratransfusi, pengelolaan darah, pengamanan darah donor, penyimpanan, pendistribusian, hingga pelaporan reaksi transfusi. Teknisi pelayanan darah adalah lulusan yang memang dicetak untuk menjadi tenaga kesehatan di bidang pelayanan darah untuk donor darah, transfusi darah, dan juga pengelolaan produk darah. Nah, untuk prospek kerja teknisi pelayanan darah itu sendiri, yang pertama bisa di Unit Transfusi Darah atau UTD, PMI atau Palang Merah Indonesia, dan yang kedua ada di Bank Darah Rumah Sakit atau yang biasa disingkat dengan BDRS. Palang Merah Indonesia atau yang biasa disingkat dengan PMI adalah organisasi nasional yang bergerak di bidang kemanusiaan, salah satunya menyelenggarakan kegiatan donor darah. Nah, di PMI nanti tidak hanya dilakukan proses pengambilan darah saja, tetapi juga pengelolaan darah sehingga darah siap untuk didistribusikan ke rumah sakit atau kepada orang-orang yang membutuhkan pelayanan darah. Dan yang kedua ada Bank Darah Rumah Sakit atau disingkat dengan BDRS. Bank Darah Rumah Sakit atau yang biasa disingkat dengan BDRS adalah sebuah unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas ketersediaannya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.